STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan dan merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di ruang siar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM di dalam sebuah majelis yang kita mengkaji di dalamnya tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah azza wa jalla yang maha tinggi. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih beri kepada kita waktu luang, dan juga Allah masih berikan kepada kita kesehatan, dengan dua nikmat ini, walhamdulillah, kita mampu menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan dalam rangka agar mereka beribadah kepada aku. Dan walhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla telah memberi kepada kita kesehatan dan kenikmatan yang sangat berharga ini. Kemudian salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau adalah seorang Rasul akhir zaman. Beliau adalah seorang manusia yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jalla, paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga ketika seorang hamba ia mengenal Allah azza wa jalla, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah serta konsekuensi dari keduanya, maka ia akan menjadi seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah azza wa jalla, yang banyak ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila, la bakaitum wa la bakaitum katsira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui tentang Allah azza wa jalla, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan tentang kewajiban-kewajiban kepada Allah azza wa jalla, kebesaran dan juga keagungannya, kata Rasulullah, kalau seandainya kalian tahu hal-hal seperti ini, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan kita mendapati
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu tentang Allah Azza wa Jalla dan yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan itu juga beliau adalah orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan terakhir kita telah sebutkan salah satu dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Ar-Rabb. Dan telah kita terangkan, Ar-Rabb itu maknanya adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Yaitu yang menciptakan dan yang memberi rizki, yang memiliki alam semesta ini, dan yang mengatur alam semesta ini. Menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, mencabut sebuah manfaat, memberikan kemudaratan, menarik dan mencabut sebuah kemudaratan, memberikan sakit dan menyembuhkannya. Ini semuanya bagian dari perbuatan Allah Azza wa Jalla yang masuk ke dalam makna Ar-Rabb. Dan salah satu kesimpulan yang kita terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Ar-Rabbu huwal ma'bud. Yang namanya Ar-Rabb, yang memiliki sifat-sifat Ar-Rububiyah, menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta ini, maka dialah yang berhak untuk disembah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai sekalian manusia. Allah panggil di sini seluruh manusia. Bukan hanya orang-orang yang beriman saja, tapi Allah Azza wa Jalla memanggil di dalam ayat ini manusia secara keseluruhan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Ya, sembahlah oleh kalian Rabb kalian. Yaitu zat yang telah menciptakan kalian, yang memiliki, memberi rizki dan mengatur kalian. Ya. Walladzina min qablikum, dan Rabb orang-orang sebelum kalian. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kalian menjadi orang yang bertakwa. Baik. Ini di antara faidah yang bisa kita ambil dan kita petik pada pertemuan yang lalu berkaitan dengan salah satu nama Allah Azza wa Jalla, yaitu Ar-Rabb. Di malam yang mulia ini, di waktu yang singkat bainal maghrib wal isya, insyaallah kita akan terangkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya, yaitu Ismullah Ta'ala Allah, yaitu lafzul jalalah Allah. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Allah, lafzul jalalah Allah. Yaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala wa huwa Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, Allahu huwal ma'luh al-ma'bud. Ya, kata Allah ataupun lafzul jalalah Allah, dan ini adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa al-ma'luh al-ma'bud, yaitu yang disembah, yang diibadahi. Adalah yang diibadahi. Dzul uluhiyati wal ubudiyah, memiliki sifat keilahan dan juga yang berhak untuk diibadahi, yang wajib diibadahi ala khalqihi ajma'in, atas hamba-hambanya secara keseluruhan. Baik. Lima tasafa bihi min sifatil ila al-uluhiyah allati hiya sifatul kamal.
Beliau mengatakan, dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala tersifati dengan sifat-sifat keilahan, ya, yang itu merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dari sini kita bisa mengambil sebuah faidah besar bahwa lafzul jalalah Allah itu diambil dari kata al-ilah. Yang di dalam bahasa Arab itu berasal dari fi'il ataupun kalimat alaha ya'lahu ma'luhun. Dan ma'luhun ini di dalam bahasa Arab dimaknai atau diartikan dengan ma'budun, yang diibadahi. Yang diibadahi, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala adalah zat yang berhak diibadahi. Mengapa demikian? Karena ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sifat keilahan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Baik. Para ulama mengatakan ismullah, Allah huwa a'zamul asma'al husna wa ajma'uha li ma'ani sifat al-jalilah wan nu'ut al-jamilah. Bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala Allah, itu lafzul jalalah Allah, ini merupakan al-asma al-husna yang paling agung. Merupakan al-asma al-husna yang paling agung. Dan ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mencakupi makna dari sifat yang mulia dan sifat-sifat yang indah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan bahwasanya lafzul jalalah Allah, asal dari lafaz ini adalah al-ilah. Sebagaimana ini telah sahih dari jumhur al-muhaqqiqin, ahlu tahqiq. Baik. Sehingga diterangkan oleh para ulama, kalimat al-ilah atau al-uluhiyah maknanya adalah at-ta'abbudu wal ibadah. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat keilahan, terdapat padanya sifat-sifat kesempurnaan dan sifat yang maha tinggi, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Makanya, kalimat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini adalah makna yang sahih. Ini adalah makna yang tepat dan benar, dimaknai dengannya kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Adapun yang dimaknai oleh sebagian saudara-saudara kita muslimin bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan atau maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada yang memiliki selain Allah,
atau diartikan dengan tidak ada yang menghidupkan atau mematikan kecuali Allah Azza wa Jalla, ini adalah makna yang tidak tepat untuk dimaknai kalimat la ilaha illallah. Ya? Tidak tepat dimaknai dengannya kalimat la ilaha illallah. Karena tadi kita menerangkan bahwasanya kalimat al-ilah itu maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Tidak pantas diartikan tidak ada pencipta selain Allah, meskipun maknanya itu adalah benar bahwa kita meyakini tidak ada yang menciptakan selain Allah Azza wa Jalla. Namun untuk kalimat la ilaha illallah, itu maknanya adalah la ma'buda haqqan au bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, asy-syai' bisyai' yuzkar, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi sedikit tentang kalimat la ilaha illallah, ada baiknya dan penting sekali untuk kita pahami bahwa kalimat la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya dua rukun. Terkandung di dalamnya dua rukun. Yang pertama adalah an-nafi. Dan ini diambil dari kalimat la ilaha. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat. Diambil dari kalimat illallah. Mesti dan harus terkandung padanya dua rukun. Harus ada penafian. Menafikan segala peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala, apapun bentuknya dan siapapun ia. Ya. Dinafikan dengan kalimat la ilaha. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-itsbat pada kalimat illallah, yaitu penetapan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Nah, baik. Sehingga dari sini kita bisa mengenal dari lafzul jalalah Allah bahwa maknanya itu adalah al-ma'luh al-ma'bud, yang diibadahi. Dan ini menjadi teguran bagi kita semuanya. Menjadi nasihat dan teguran kepada kita semuanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya, karena kita telah mengetahui bahwa kalimat ataupun lafzul jalalah Allah itu maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Dan dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Nah, jadi sangat heran sekali kalau ada seseorang yang ia mengakui bahwasanya salah satu dari nama Allah Azza wa Jalla adalah Allah. Salah satu dari al-asma al-husna adalah lafzul jalalah Allah. Dia kenal dan dia meyakini itu adalah bagian dari al-asma al-husna. Lalu ia beribadah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sangat heran dan aneh keadaannya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, inna lillah tis'atan wa tis'ina asman, man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Meskipun telah kita terangkan di awal kajian kita dalam kitab ini bahwa ini tidak menunjukkan pembatasan. Ada dalil yang lainnya yang menerangkan bahwasanya nama Allah Azza wa Jalla itu sangat banyak. Tidak dibatasi dengan 99 saja. Dan yang disebutkan di dalam hadis 99 ini tidak menunjukkan pembatasan. Baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafalnya. Man ahsaha, al-ihsa ini artinya kata para ulama adalah mengenalnya, mengetahuinya, mengetahui maknanya.
dan juga menghafalnya, lalu menjalani konsekuensinya, kewajiban-kewajiban dari nama Allah Azza wa Jalla tersebut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Saya ulangi lagi hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya, mengetahui maknanya, dan menjalani konsekuensinya, kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh Al-Asma'ul Husna tersebut, dijalani kewajibannya, maka ia akan masuk ke dalam surga. Dan malam hari ini, kita mengenal salah satu dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah lafzul jalalah Allah. Salah satu dari Al-Asma'ul Husna adalah Allah. Kalau kita menghafalnya, mengetahuinya, tahu maknanya, dan tadi sudah kita terangkan maknanya adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang hanya berhak disembah. Lalu kita menjalani konsekuensinya, kewajiban dari apa yang telah kita ketahui dari Al-Asma'ul Husna tersebut, kita jalani, maka kata Rasulullah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar sekali. Makanya kata para ulama, pelajaran yang paling tinggi derajatnya, ilmu yang paling tinggi posisi dan derajatnya itu adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, yaitu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmul a'la huwa al-ilmu bil a'la. Ilmu yang paling tinggi derajatnya adalah ilmu tentang al-a'la. Al-a'la ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nama-nama Allah yang nanti kita akan lewati. Dan kita akan sebutkan konsekuensinya dan pelajaran-pelajaran yang ada tentangnya. Beliau mengatakan ilmu yang derajatnya paling tinggi adalah al-ilmu bil a'la. Al-ilmul a'la huwa al-ilmu bil a'la. Ini ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, dengan seseorang mempelajari Al-Asma'ul Husna, dia tahu maknanya, dia tahu pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya, lalu dia jalani konsekuensinya, kewajiban-kewajiban terhadap apa yang dia ketahui dari Al-Asma'ul Husna itu, maka ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam al-jannah. Dan ini menyangkut tentang semua nama-nama Allah Azza wa Jalla. Salah satunya misalnya sekedar contoh dan nanti akan kita lewati, Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Alim, Maha mengetahui. Ya. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Basir, Maha melihat. Di antara nama Allah Azza wa Jalla adalah As-Sami', Maha mendengar. Ketika kita menghafal ini semuanya, ya, mengenal maknanya, kemudian menjalani konsekuensinya, kita akan masuk ke dalam surga. Seseorang tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui, dia akan senantiasa menjaga ucapannya untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Al-Basir, Maha melihat. Sehingga perilakunya, ucapannya, perbuatannya tersebut dia senantiasa jaga agar tidak keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Karena dia yakin bahwa Allah akan melihat perbuatannya. Demikian pula dengan Al-Asma'ul Husna, yaitu lafzul jalalah Allah. Dia kenal, dia mengetahuinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah, ataupun lafaz Allah ini maknanya adalah al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadahi.
maka ia jalani konsekuensinya, yaitu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan tujuan inti Allah Azza wa Jalla menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik tentang nama ataupun al-asma'ul husna yang satu ini. Ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling indah. Dan disebutkan oleh para ulama, wa jami' al-asma'al husna tudhafu ila hadzal isim. Bahwa seluruh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang husna, yang indah, semuanya itu disandarkan kepada nama Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya? Disandarkan ke situ. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang maha mengetahui tentang perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Ya, huwar rahmanur rahim, dan Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Coba lihat, kata Allah, Huwallahul khaliq al-bari'ul musawwir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan. Baik. Sehingga seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu disandarkan kepada nama Allah. Menunjukkan bahwa lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya merupakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang zat Allah Azza wa Jalla ya yang maha tinggi, dan menunjukkan atas sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat keilahan, bahwa Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka dari itu, tatkala kita sudah mengenal tentang ya makna dari nama Allah, maka hendaknya kita tidak memberikan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yang dimaksud dengan lafzul jalalah Allah adalah al-ilah, al-ma'bud. Dialah sesembahan yang berhak disembah, wa hadza yaqtadi an yakuna muttasifan bi jami' sifatil kamal. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tersifati dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin ya diberikan ibadah kecuali kepada zat, atau tidak boleh diberikan ibadah kecuali kepada zat yang memiliki sifat kesempurnaan, yaitu sifat keilahan, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini pembahasan secara ringkas tentang salah satu dari al-asma al-husna, yaitu lafzul jalalah Allah. Semoga yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya, dan bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita, dan menjadikan kita selalu dan senantiasa menyerahkan
dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini kajian kita karena sudah adzan Isya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang. Biidznillah ta'ala. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.